Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga yang belum selesai skripsinya bisa cepat selesai agar segera diwisuda. Jangan lupa subscribe Stock Movie dan follow Instagram kita ya. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Bengali yang berjudul Vincida. Film ini dibintangi oleh artis Rudanil Ghosh dan disutradarai oleh Srijit Mukherjee. Skor IMDb-nya 7,3. Film ini bercerita tentang seorang lelaki yang dari muda ingin menegakkan hukum dengan caranya sendiri. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini ada Vincida adalah seorang seniman jenius yang baik hati dan pandai membuat wajah prostetik. Adi adalah seorang pengacara. Jaya adalah wanita gagap dan polos, kekasih Vincida. Sejak muda, Adi terobsesi dengan hukum. Adi sering membaca buku dan tekun dalam mendalami ilmu hukum. Adi memiliki ayah yang temperamen. Ayahnya sering memukul ibunya dengan alasan tidak jelas. Suatu malam, jam 11:30, Adi mendengar ayahnya memarahi ibunya. Adi tidak suka dengan pertengkaran itu karena keributan itu mengganggu konsentrasinya membaca buku. Ayahnya yang sedang mabuk terus memukul ibunya. Ayahnya juga menuduh ibunya berselingkuh. Adi berusaha melerai mereka. Sang ibu yang sudah bucin kepada suaminya menyuruh Adi untuk masuk ke dalam kamarnya. Adi semakin benci terhadap sikap ayahnya itu. Adi memanggil ayahnya dengan sebutan yang kasar dan membuat ayahnya marah. Tanpa basa-basi, Adi mengambil tokot kriket di dalam kamarnya dengan santai, lalu dipukulkan kepada ayahnya hingga tewas. Setelah itu, Adi makan keripik sambil membaca buku dalam keadaan penuh darah di tubuhnya. Adi tidak menyesal sedikit pun sudah membunuh ayahnya. Adi lalu melaporkan hal ini kepada polisi. Tepat jam 12 malam, di hari ulang tahun Adi ke-18, Adi ditangkap polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa bulan kemudian Adi dibebaskan karena ibunya. Setelah bebas, Adi dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Ibunya menganggap Adi sudah gila. Maka dari itu, ibunya meninggalkan Adi. Setelah bebas dari rumah sakit jiwa, Adi sering pergi ke pengadilan dan menganalisa suatu kasus. Adi menjadi ahli soal hukum. Adi membuat kantornya sendiri. Dan banyak pengacara hebat yang berkonsultasi dengan Adi. Vincida mempunyai ayah seorang seniman yang bekerja sebagai makeup artist. Ibunya Vincida meninggalkan mereka berdua saat Vincida masih kecil. Ayahnya adalah seorang makeup artist yang idealis dan menghasilkan karya-karya terbaik. Nama ayahnya cukup besar dikenal di industri perfilman. Vincida belajar banyak hal tentang makeup dari sang ayah. Vincida terus mendalami ilmunya. Vincida ahli dalam hal-hal mengenai makeup seperti prostetik, efek khusus, operasi plastik, warna, gambar, dan seni. Vincida adalah penggemar berat Leonardo da Vinci, seorang pelukis, pemahat, dan ilmuwan terkenal di dunia. Maka dari itu, orang-orang memanggilnya Vincida. Vincida mempunyai kekasih bernama Jaya. Jaya adalah gadis desa yang gagap dan polos. Jaya dan Vincida saling mencintai. Mereka berdua sering bertemu di gudang kosong untuk mengobrol dari hati ke hati. Jaya adalah sosok pasangan yang setia dan selalu bisa membuat Vincida semangat bekerja. Suatu hari, ayahnya Vincida meninggal dunia. Vincida sangat sedih karena Vincida sangat mencintai ayahnya. Saat melakukan ritual terakhir, Vincida tidak tega melihat wajah ayahnya kusut tak bernyawa. Vincida mengambil alat makeup dan memberi makeup di wajah ayahnya. Orang-orang menganggap Vincida sedikit gila. Setelah itu, ayahnya dikremasi. Vincida hidup sebatang kara. Salah satu teman ayahnya menyuruhnya bertemu dengan seorang sutradara terkenal di dunia perfilman untuk mencari pekerjaan. Vincida pergi menemui sutradara terkenal itu. Karena nama besar ayahnya, Vincida diberi pekerjaan. Vincida langsung mulai bekerja. Vincida ditugaskan sutradara untuk memake up aktor yang berperan sebagai wanita yang kelaparan selama 10 hari. Vincida mendandani aktor itu dengan bagus, tapi hal itu justru bertentangan dengan kemauan sutradara. Sang sutradara lalu menghina Vincida. Vincida membalasnya dengan kata-kata tidak sopan. Sutradara itu marah dan mengancam Vincida tidak akan mendapatkan pekerjaan di industri perfilman. Vincida lalu curhat kepada Jaya. Vincida mengatakan, "Aku tidak akan bisa bekerja di industri perfilman lagi." Jaya membalas, "Kamu akan mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Semua hanya soal waktu. Seperti halnya aku. Karena aku gagap, tidak ada pria yang mau menikahiku. Tapi dengan begitu, kita berdua menjadi sepasang kekasih." Suatu hari, ada seorang pencopet yang berusaha melarikan diri. Banyak warga yang mengejar pencopet itu. Di gang sempit, Adi menyelamatkan pencopet itu. Ia berterima kasih kepada Adi karena sudah menyelamatkan dirinya. Karena kalau tidak, nyawanya pasti melayang dikeroyok warga.
Tiba-tiba, Adi memukulinya hingga babak belur, lalu membawanya ke kantor polisi. Polisi melihat kondisi pencopet itu sangat buruk hingga harus dibawa ke rumah sakit. Polisi bertanya kepada Adi, "Kenapa kau tidak membawa pencopet itu ke rumah sakit?" Sambil tersenyum, Adi menjawab, "Hukum itu nomor 1, Pak. Urusan hidup dan mati itu nomor 2. Finjida sekarang bekerja memberi makeup di acara pertunjukan seni. Penghasilannya tidak seberapa, tapi ia menikmati pekerjaan itu. Finjida juga mendandani Jaya, kekasihnya, yang akan berperan sebagai nenek tua di pertunjukan itu. Adi mulai mempelajari kasus-kasus orang penting yang mempunyai pengaruh kuat dan selalu lolos dari jeratan hukum seperti koruptor, anak menteri yang menabrak pejalan kaki, dan pemerkosa. Suatu hari, Adi mendatangi Finjida dan berkenalan. Mereka berdua mengobrol. Setelah basa-basi, Adi mengatakan akan membuat sebuah film tentang seorang koruptor bernama Jaiswal. Adi membutuhkan wajah dan bentuk badan yang persis seperti Jaiswal. Finjida yang dari dulu bermimpi membuat karya di industri film, senang dan langsung menerima tawaran itu. Finjida menganggap pertemuannya dengan Adi adalah anugerah dalam hidupnya. Adi ingin tahu hasil karyanya Finjida terlebih dahulu. Adi memerintahkan Finjida membuat wajah prostetik seperti dirinya. Finjida dengan semangat menerima tantangan Adi. Finjida berjanji akan membuat wajah prostetik yang bagus. Adi memberinya uang muka untuk belanja bahan-bahan. Malam harinya, Finjida dan Jaya belanja bahan-bahan untuk membuat wajah prostetik. Jaiswal adalah seorang koruptor yang terjerat kasus hukum dan sedang melakukan sidang di pengadilan. Karena pengadilan tidak mempunyai bukti kuat, Jaiswal akhirnya dibebaskan. Jaiswal adalah koruptor yang selalu lolos dari jeratan hukum karena dia adalah orang penting. Besok pagi, Finjida membuat wajah prostetik seperti Adi. Setelah berjam-jam membuat, Adi melihat hasilnya sangat takjub karena wajah prostetiknya terlihat sama persis dengan dirinya. Keesokan harinya, Finjida membuat karya pertamanya bersama Adi. Finjida membuat wajah prostetik Jaiswal untuk kebutuhan film yang akan dibuat oleh Adi. Lalu Finjida membuat bantalan agar tubuh Adi terlihat sama persis dengan tubuh Jaiswal yang sedikit gemuk. Dalam proses pembuatan semua ini, Adi selalu merekam dalam sebuah video saat Finjida membuat wajah prostetik Jaiswal. Setelah selesai, wajah prostetik Jaiswal diberikan kepada Adi, lalu Adi pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, Finjida sedang duduk santai di rumahnya sambil minum teh. Finjida melihat berita, Jaiswal yang merupakan orang penting itu merampok bank dan membunuh seorang satpam di bank itu. Semua berita di televisi menunjukkan kamera CCTV bank itu jelas-jelas merekam wajah Jaiswal sedang merampok bank. Finjida kaget dan merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Jaiswal sedang berada di luar kota melihat berita ini bingung. Kenapa ada seorang pria persis sepertiku merampok bank? Jaiswal merasa dirinya sudah dijebak. Jaiswal langsung melarikan diri keluar kota. Karena buktinya sangat kuat, kali ini Jaiswal tidak bisa lolos dari hukum. Polisi langsung melakukan pengejaran kepada Jaiswal. Polisi berhasil menangkap Jaiswal dan menjebloskannya ke dalam penjara. Finjida tahu bahwa yang melakukan ini semua adalah Adi. Karena tidak mungkin seorang Jaiswal yang kaya raya merampok bank. Tiba-tiba, Adi datang ke rumah Finjida. Finjida marah dan mengatakan, "Katanya kau ingin membuat film dengan wajah prostetik itu. Kenapa kau buat itu untuk merampok bank dengan menuduh Jaiswal?" Adi menjawab sambil tertawa, "Iya, aku yang merampok bank dan menembak satpam di bank itu. Jaiswal adalah koruptor. Dia mencuri uang rakyat miskin. Dia seharusnya dipenjara, tetapi setiap dia terjerat kasus hukum, dia selalu bebas karena dia adalah orang penting. Aku adalah seorang pengacara. Tugas pengacara adalah menyerahkan penjahat ke pengadilan." Finjida bertanya, "Lalu bagaimana nasib keluarga satpam yang kau bunuh itu?" Adi menjawab, "Itu adalah bagian dari keadilan. Selalu ada yang dikorbankan. Sama seperti perang dunia. Pasti ada collateral damage." Finjida bingung harus bagaimana. Secara tidak langsung, Finjida sudah terlibat dalam kejahatan. Adi lalu memberikan tugas kedua kepada Finjida, yaitu membuat wajah prostetik Saha. Saha adalah seorang anak menteri. Dia pernah menabrak beberapa orang hingga tewas saat mabuk, tapi dia lolos dari hukum. Malam itu, Finjida tidak bisa tidur memikirkan hal ini. Finjida bingung harus bagaimana. Di satu sisi, Finjida ingin mengekspresikan bakatnya dalam bidang seni, tapi di sisi lain, karyanya dimanfaatkan Adi untuk melakukan obsesinya. Finjida curhat kepada Jaya. Finjida hanya mengatakannya secara tersirat kepada Jaya. Finjida juga berasumsi bahwa Adi tidak sengaja membunuh satpam. Ia merasa kejadian itu masih bisa dimaafkan. Jaya mengatakan, "Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu berada di sisimu." Suatu malam, Saha anak menteri itu sedang mabuk dan mengemudi mobilnya sendirian. Temannya menawarinya untuk mengantarkan dia pulang, tapi Saha menolak. Saha ngotot ingin menyetir sendiri. Temannya Saha mengatakan, "Aku tidak ingin kau menabrak orang lain lagi seperti dahulu." Saha menjawab dengan sombongnya, "Tenang saja, aku kan anak menteri. Aku tidak akan masuk penjara. Hukum tidak akan bisa menyentuhku." Tiba-tiba di jalan sepi, Saha berhenti karena jalannya dihalangi banyak batu bata. Saha turun dari mobilnya. Adi langsung datang dan membiusnya hingga pingsan. Setelah itu, Adi mulai menjalankan aksinya. Adi membuka baju dan celana Saha lalu memakainya. Adi menyembunyikan Saha yang pingsan di bagasi mobil.
Adi memakai wajah prostetik Saha, lalu Adi pergi mencari orang-orang yang sedang tidur di trotoar. Adi langsung menabrak 5 orang itu hingga tewas. Adi lalu keluar dari mobil dan berakting seperti Saha yang sedang mabuk. Adi sengaja melihat kamera agar wajah prostetik Saha terlihat jelas di kamera CCTV. Setelah itu, Adi berpura-pura panik dan kabur menggunakan mobil Saha. Di tepi jalan yang sepi, Adi membersihkan sidik jarinya di mobil itu lalu memakaikan baju Saha seperti semula. Adi meletakkan tubuh Saha kembali ke kursi supir dan membuat posisi mobil seakan-akan menabrak trotoar. Setelah selesai menjalankan aksinya, Adi pulang berjalan kaki dengan riang gembira. Keesokan harinya, berita ini heboh di media. Banyak masyarakat yang menuntut agar Saha segera ditangkap. Adi sedang asik menikmati berita itu. Adi bahkan hafal sekali dengan omongan jaksa penuntut yang akan digunakan melawan Saha. Easily IPC section 304A, 304A, 279, 279, 337, 337, 338, 338, 427. Polisi langsung menangkap dan memenjarakan Saha karena kali ini bukti di kamera CCTV merupakan bukti kuat untuk menjerat Saha. Besok pagi, Finjida melihat berita. Finjida baru tahu ternyata Adi menyebabkan 5 orang tewas. Ia kaget melihat berita ini. Karena tidak kuat melihat berita kematian itu, Finjida mematikan televisi. Finjida pergi ke TKP untuk melihat situasi di sana. Di sana, Finjida didatangi seorang anak yang sedang menangis. Ternyata, ayahnya anak itu adalah salah satu korban yang dilindas Adi. Finjida tidak tega dengan anak itu. Finjida memberinya uang tetapi anak itu menolak. Finjida lalu meminta alamat rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Anak itu mengantarkan Finjida bertemu dengan ibunya. Sesampainya di sana, Finjida ingin memberikan uang bantuan kepadanya, tetapi istri korban menolak menerima uang itu. Istri korban berjualan dupa. Ia hanya menginginkan uang dari hasil penjualan dupanya saja. Sang istri terlihat sedang berdoa atas kehilangan suami tercintanya. Finjida lalu membeli dupa dari anak itu. Finjida sedih dan terus merasa bersalah. Finjida lalu bertemu dengan Adi. Finjida menolak untuk mengerjakan wajah prostetik lagi. Sambil menangis, Finjida mengatakan kepada Adi bahwa dia tidak bisa terlibat dalam pembunuhan ini lagi. Adi mengatakan, "Untuk apa kau menangis? Aku yang membunuh mereka. Aku membunuh mereka demi keadilan. Selalu ada yang dikorbankan untuk menegakkan keadilan." Finjida berteriak, "Dasar gila kau!" Adi mengatakan, "Jika kau tidak mau mengerjakan wajah prostetik terakhir ini, aku akan melapor kepada polisi bahwa kau dalang dari semua ini. Karena aku sudah merekam semua yang kau kerjakan saat membuat wajah prostetik Jaswal dan Saha. Video itu akan aku kasih kepadamu jika kau mengerjakan wajah prostetik yang terakhir ini." Karena sedikit ketakutan dan ini merupakan tugas terakhirnya bersama Adi, Finjida menerimanya. Finjida terjebak dan tidak bisa lari dari situasi ini. Target terakhir Adi adalah Sunny Sen. Sunny Sen adalah orang penting yang mengalami gangguan mental. Ia sudah banyak memperkosa wanita, tetapi selalu lolos dari jeratan hukum. Malam hari, saat wajah prostetik Sunny Sen sudah jadi, Adi langsung memakainya dan berpakaian mirip seperti Sunny Sen. Lalu Adi memilih secara acak wanita yang sedang berjalan kaki dan memperkosanya di gedung kosong. Adi melakukan itu dan direkam dalam sebuah video. Besok pagi, video itu beredar luas di masyarakat. Polisi langsung menangkap dan memenjarakan Sunny Sen karena bukti-bukti yang kuat. Seluruh keluarga Sunny Sen meninggalkannya. Istri Sunny Sen menggugat cerai dan mengambil hak asuh anak-anaknya. Ayah Sunny Sen tidak menganggapnya sebagai anak lagi. Sore harinya, Jaya mengajak Finjida untuk bertemu. Jaya menunjukkan video kepada Finjida sambil menangis. Ternyata wanita yang diperkosa Adi adalah Jaya. Jedir. Finjida marah dan murka melihat video itu. Jaya merasa malu dan mencoba bunuh diri, tapi Finjida melarang. Finjida mengatakan, "Jaya, ini semua hanya kecelakaan. Ini bukan salahmu. Biarkan orang berkata apapun tentangmu. Tubuhmu tidak ada hubungannya dengan kehormatanmu. Aku tetap mencintaimu. Aku janji akan menghukum pelakunya." Finjida dan Jaya tidak berhenti menangis dan berpelukan. Keesokan harinya, Finjida bertemu dengan Adi untuk mengobrol terakhir kalinya. Adi tidak tahu wanita yang ia perkosa itu adalah Jaya, kekasih Finjida. Sesuai kesepakatan mereka, saat Finjida sudah membuat wajah prostetik yang terakhir, video rekaman proses pembuatan wajah prostetik itu akan diberikan kepada Finjida. Saat Finjida meminta video itu, Adi sambil tersenyum menolak permintaan itu. Adi tidak menepati janjinya. Finjida tidak marah dan tetap tenang. Finjida menyalakan dupa yang dibelinya dari seorang anak korban yang ditabrak Adi di trotoar. Adi hanya tertawa melihat Finjida. Finjida lalu bertanya dengan tenang sambil menahan amarahnya kepada Adi. "Siapa gadis yang kau perkosa itu?" Adi menjawab, "Tidak tahu. Aku hanya memilihnya secara acak di jalan. Aku memerkosanya menggunakan kondom."
Finjida hanya terdiam menahan amarahnya, kemudian Finjida meminta sebotol air putih kepada Adi. Adi lalu mengambilkannya ke dapur. Saat Adi pergi ke dapur, Finjida memasukkan racun ke dalam minuman Adi. Saat Adi kembali dari dapur dan memberikan sebotol air putih kepada Finjida, mereka berdua lanjut mengobrol. Adi meminum minuman yang sudah diracun Finjida. Adi mengatakan, "Aku adalah seorang pengacara. Tugasku adalah membawa penjahat ke pengadilan." Finjida menjawab sambil tersenyum, "Kalau kau pengacara, aku akan menjadi hakim dan algojo." Beberapa menit kemudian, Adi tewas di tempat. Finjida lalu memakai sarung tangan dan wajah prostetik persis seperti Adi. Wajah prostetik itu Finjida buat pertama kali atas perintah Adi. Kemudian, Finjida melepas baju Adi dan memakainya. Finjida berakting membuat video sendiri dan memasukkan racun dalam minumannya, lalu meminumnya hingga tewas, agar seolah-olah Adilah yang melakukan bunuh diri. Setelah itu, Finjida membersihkan semua sidik jari dan kabur. Polisi mendatangi rumah Adi untuk menelusuri TKP. Polisi melihat sekeliling dan tidak terdapat hal yang mencurigakan. Polisi juga melihat video rekaman di kamera yang menggambarkan Adi sedang bunuh diri dengan meminum racun. Polisi merasa ada yang janggal. Polisi merasa pernah bertemu dengan Adi. Dan akhirnya, polisi itu teringat bahwa Adi pernah mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan pencopet yang babak belur. Polisi merasa suara Adi tidak seperti yang di kamera. Polisi mengecek laptop Adi dan terkuaklah semuanya di sana. Finjida terlibat dalam ini semua. Polisi memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan foto Finjida ke seluruh penjuru kota. Polisi melakukan pengejaran untuk menangkap Finjida. Scene akhir film ini menunjukkan seorang kondektur sedang mengecek tiket kereta api para penumpang. Kondektur itu bertanya kepada salah satu penumpang, yaitu seorang nenek tua. Nenek tua itu menjawabnya dengan gagap. कहाँ जाना है? जबलपुर. Ternyata pasangan kakek nenek itu adalah Finjida dan Jaya yang berusaha melarikan diri. Habis. Apa pesan dari film ini? Hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, karena jika tidak, muncullah orang-orang yang akan menegakkan hukum dengan caranya sendiri yang bisa merugikan banyak pihak. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Stay watching and see you.